di melatat teluk ojo murid siro mimpi saking Allah ayu rijaka ingin to ngetokan sapa Allah siro min halatin saking tingkah dunia yakin sampung sedunia dolar sakina asin bersini penggalian karya Audinya din oto bongsa kromo kasola di ilmin koyo murid ilmu lihat tak mana supaya mergawe anti sopa Allah di siro prima hingga lembaran siwa salah sakyane halal litau bumika krono nyono iro annama isa temani barang antakan bayi siro iku tetep ing dalem obare anak iku ikut ngalang-alangi annuhu tidak saking semrikah siro di hadrati maring kehadiran Allah walau aroda kamu kalamun ngerti Allah ing siro ay ahabbaka nesti temen sopalan siro wa kuntalan ana siro iku min ahli siro berarti tetep saking ahli siro datullah lasta malan kamu istimal gawe ake Allah isiro istimalan kelawan mergawe ake mahbuban yang jadi temani hingga bukan dalam rasanya Allah biayu wafikoka kelawan yang berluru sopa Allah isiro lil af'ali maring biro-biro penggawean asbaleh hati kan bagus wayus hilangan mengumpulake sopa Allah kalbaka yang hati isiro kelawan istiqmalan mahbub min ghairi ikhrajin saking tanpa ngetokake ai ma'apa ko ika tegese saltane tetep sira ala hal tingkah ing atas tingkah sira allazi anta kang utawi sira iku alaiha tetep ing atas salah wa idza kana mongko ing dalem nalikane ana sapa al-murid ana iku ala hal tetep ing atas tingkah la tuwafiku kang ora naca apa halah waro kudu isyan murid wajana lan ana apa halah iku mubahatan diwenangake pisan ing dalem syarat layang bal mongko ora saeja lalu kese murid apa ayaru mayang to nejo sapa murid al-khuruja tentu minta sapa halah binafsi kelawan awak dhewe murid wa yu'aridu lan yen to melawan sapa murid hukmal waktu ing hukume waktu kama kaya keterangan marrokan wis lewat apa mati koli dalam gawe kakek sonet mata roka minasya syai'an ila akhirih mata roka ora tinggal man minasya saking butuh syai'an musiki kita kesuwen ila akhiri wa kadza lan kaya mengkono layam bali ora sayuk jolan kecil murid apa ayu arus ya lawan sapa murid hukmal waktu hukume waktu wa ya lubaran yen murid sapa murid mim maula saking Gusti Allah murid bendarane murid ayu khrijau ing ento-entokan sapa maula murid minyak saking halah wa yastakmilahu lan mergawe ati sapa maulah ing murid lima ing dalem barang siwa kang saliyane halah li anna hadza krana sak temene mengkono iki ayu arido saged ayu arido hukmal waqti wa yatluba maulah ila akhirih riru li anna hadza nikruji madkur minal halah mau madkur minal halah iku minat tahyiri tetap saking pilihan Allah yang atas Allah wala khirata orang sing asing ayu ari hukmal wakti lah orang sing iku minat tahyiri tetap saking milih Allah ninggal yang atas Allah betul ngaten wala khirata lan orang pilihan iku maujud lalu ke murid bidalika yang dalam mengkono-kono hadza bal yang balik sayup sapa murid ayat lupa ingin murid sapa murid husnal ajabi ing baguse tata krama
Maha satani Gusti Allah wa isara muradihi lan milih kang dikersake Allah ala ikhtiyarihi ngalahake ing atase ikhtiyare murid. Wa idza alima mongko indal manikane wis ngawruhi saking murid sapa maulahu bendarane murid zalika ngawruhi ing mengkono-mengkono zalika ing mengkono-mengkono isaron husnal adab ing husnal adab istakmalahu mongko mergaweake sapa Allah ing murid istimalan lan mergaweake mahduban kang den kemeni indahu ana ing dalem ngersani Gusti Allah atau ing dalem ngersani Maulah sami mawon ma bako iki sarta tetepe murid alama ing atase barang wa kang te murid iku alih ternyata firman kaya kuno mongko ana sapa murid idzaka ing dalem nalikane istimalan mahbub ala suku murad dan tetep lawan kang den kersake Allah lalu mari murid labi murad iki ora kelawan kersane murid wa utawi muradullah iku khairun wa bagus lawan murid mimma diribang sangka barang ikhtarahu kang milih sapa murid nikmat walau qala alamun dawuh sapa yang musannaf la hasala lakal matlub ing dawuh la hasala yakti hasil laka kesira apa al matlub perkara kang urip min dari ikhlasin saking tanpa ketoake pomo lan yen iki ngoten lagana mung kaya ana kaul ana iku aula utama amal laukan anapun lamun ana sapa murid iku ala halal den tetep ing atase tingkah lakuan tukang ora noto salah syar'a ing syariat wajibu alil murid apa mustara itu enggal-enggalan aki-aki ilal intiqal maring ngalih wadala bilan murid min maula saking bendarane murid ayyung kilahu ayam kulahu yang tongel yang kulahu sapa maulah murid ila maring barang yurdi kang tidak ada apa make maulah ma'arodat ora ngarepake apa himatu salikin sesane wong kang ngambah dalan aisa irin wong kang lumaku ilallah antan ifa ingin to mandek apa himmah indama kusifa ing dalem sandinge barang kusifa kang buka apa ma lana kedue himmah di asna suluk di dalam tengah bro ini dalam tengah suluk bayane minal ma'arif nyatane bro ma'rifat wa asrar wal anwar di ayarokan yang to ningali sapa murid annama ing sak temene barang wasolakan tumeka sapa murid ilahi maring minal ma'rifat nyatane ma'rifat wa zawqil ahwal lan biro-biro tingkah wa munazalatil maqamat lan manggon biro-biro maqam wa yuma ikwal ghayatu katok al kuswatan luwih katok wa nihayatu lan katok sami mawon pada gitu mongko mandek apa himatu himay murid indahu ana ing dalem sandinge mas indahu ana ing dalem sandinge mas murid salik iki sami mawon wa ta'asya bulan bronto sapa murid salih iman wa yuhi bulan demen sapa murid salih iman au ya ro ningali sapa murid salih annama ing barang bau-bau kan tetep sadukure iman iku Allah mului agung minutin bang sapa iman lagi nang kabeh murid salih iku yakna unrimo murid salih dari kata nukur-nukur iman wa ya ro ningali sapa murid annabi sak temen iku tetep dalam apa kifayah tak kecukupan walayar kau mengkurang munggah sapa murid salih dilimati kelas sejane salih murid awya roto ningali sapa salih murid usuro himati cepete himai salih murid anir rukiki saking munggah lima maring barang wau kau bukan tetep ada dalam sanduk ma wasola illa wanajatu amin undang-undang ing salih murid opo hawa dipuru hati kau dipuru-puru suara tanpa rupane hakikat ayil hawa dibutuh sepura suara tanpa rupa Allah ditahtihukan nyoro hakik ala kolbinya tasya ini murid menjadil hakikat disaking arah-arah hakikat al-ilahiyah wa yahtamilulan member of annal makna
sak temene maknane iku illana jahu amin jahu illana jahu angin undang-undang ing salik murid apa lisan wa halil hakikati bahasane tingkai hakikat alladzi usifat yang dibuka apa lati lahu bi salik nada sir melaku siro wajib jalan teman-teman siro jidda judda gadeg wisairi ing dalam rumah kula tasif ojo mandek siro wa innal ladzi mongkosak temene maksud tujuan tatlubu kang muri siro ing ladi wa teladi kuwusuruka tumeka ira ilal maula maring bendoro wa adamu rukuni qalbika lan ora anane condong ang ati ira ila syaitin siwa maring maula iku amamaka tetep ana ing dalem ngarep sira wala takif mongko aja begrogok sira indama ing dalem sandingi barang kusifat yang dibuka apa malaka sira wala tabarrajat lan ora lahirake ai azharat tegese nglahirake laka maring sira apa mahasinu kabiro kebagusane akwan dikiruji ing buri zawa hirul mukawwana ditegese biro-biro dhiri biro-biro perkara kang maujud kata siril khalqi kaya bisa nglulutake makhluk laka maring sira wa ibali lan madhep khalqi alaika ing atase sira wa tausiati lan kembar di dunia wa dhuhuri khawarikil adat lan pertelane biro-biro perkara kang mulayani adat kata siril hayawanati kaya bisa nglulutake biro-biro hayawan wal masyilan lumaku alal ma'ing atase dukure banyu wa tarabbu ilan silo fil hawa dalam awang-awang wal itla ilan ningali ala asraril khalaiq ing atase pira-pira sire makhluk wa khawasil wujud ilan pira-pira khususe perkara kang wujud wa takdiril qalilan ngakehake barang sakitik minta ta'am saking panganan rotoyil artilan mempit bumi wa nahi zalika lan sepadane mengkono-mengkono taksiril hayawanat ila akhir atau taksiril qalil mimma nyatane barang kamiru kang condong apa nafsu-nafsu ilahi maring man illa wa nadat kang undang-undang ing sira apa haqa iku biro-biro hakikate zawahirul mukawwanat nggih niki ujuk lafal tapi sing hakikate lho niku berarti nggih batine ai bahwa dino ada sebuah batine zawahirul mukawwanat lidaan lan undang-undang maknawiyan kang bangsa makna wa ilan tasbur lan senajan ora ngerti sapa sira bilawan tidak isine tidak ini sine inna ma'nahnu fitnah aing pisino te ingsun fitnah coba ayat tila untuk isi coba waktu baru maknani lan yo coba wala takfur mongko aja kufur sira ai wala taftik mongko aja fitnah sira binatang ingsun wala takif lan aja begogok sira indana dalam sanding ingsun wala tasalan aja ndadekake sira nafsake nafsu irori kon ing budak lana kedue ingsun watah tajiba mongko kalingan sira binatang ingsun anillah li anna dalika kana sak temenipun nujak lulan hijab tajalulan tahtajib iku kufur li hadil mun'imi maring hakikat kang paling nikmat wa syukrun ni'ami bainu buri boro nikmat iku bil ikbali tetep lan wadep alal mun'im ing atase wong kang paling nikmat wal i'rab monggo teme ngoan saking mun'im bil hukufi kelawan jumenengi ma'ani ami satane boro nikmat iku aksul makhluk sewalihe perkara kang sepure iku aksul maklubi sewalihe perkara kang sepure. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ojo nyuwun karo Gusti Allah supaya awakmu itu dipindah songkok keadaan tertentu tumuju marang keadaan liyan. Sebab lamun Gusti Allah iku wis ngersakake marang awakmu. Yekti Gusti Allah wis
mempekerjakan. Dari situ Allah menempatkan kamu, menempatkan kamu suasana batinmu tanpa harus keluar dari pekerjaan yang kamu lakukan. Banyak saya bertanya, justru pikirannya terus. Jadi kita jangan meminta kepada Allah agar kita dipindahkan dari kondisi tertentu, baik itu persoalan duniawiyah atau dunia, dipindahkan menuju kepada kondisi yang lain. Mungkin dengan anggapan bahwa yang ada, kondisi tertentu yang ada ini mengganggu kehadiran kita kepada Allah. Sebab kalau Allah mengendaki, pasti Allah akan menempatkan kita, akan mempekerjakan kita pada kondisi yang diridhoi oleh Allah, tanpa harus mengeluarkan kita dari menikah keadaan semula, dari kondisi yang sekarang ini ada. Ini maksud ini mengenai maksud inti. Ketika panjenengan berada di dalam persoalan atau di dalam pekerjaan atau di dalam apa sajalah yang kami sedang berada di situ, mau menyambut gawe lagi nyambut gawe kuwi, lamun ibadah lagi ibadah kuwi. Niku mboten usah sampean minta agar keberadaan saya yang seperti ini dipindah oleh Allah menuju kepada yang lain. Sebab kalau Allah mengendaki panjenengan akan selalu berada di dalam kedekatan dengan Allah tanpa Allah mengeluarkan kamu dari keadaan yang sedang kamu lakukan itu. Kalau paham tapi murahan ini bingung. Jadi niki nek wonten napa menika wonten kitab 35 di toto kramane wong sing makrifat niku harus merasa cukup dengan ilmu Allah dan harus merasa cukup pada Allah dari yang lainnya. Kalau Allah sudah menempatkan kita di dalam kondisi tertentu, jangan diremehkan. Itu jangan diremehkan. Menganggap bahwa ini saya sedang dalam di posisi yang sangat remeh, yang sangat lemah, yang sangat tidak menguntungkan. Jangan punya perasaan itu. Kemudian kita mempunyai keinginan untuk bisa keluar dari kondisi seperti itu. Niku boten-boten angsal seperti itu. Bahkan kamu diharapkan untuk tetap istiqomah. Wonten ing penggawean panjenengan, wonten ing kebiasaan panjenengan, baik itu penggawean maupun ibadah, tidak usah kali-kali. Niki yang dikehendaki dengan sebuah doa, wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Mudkhala sidqin di sini itu ya manakala kita ditempatkan oleh Allah di sini, itu mudkhala sidqin. Mukhraja sidqin itu artinya jika kita dikeluarkan dari situ oleh Allah. Artinya kita bertempat di tempat itu tidak kehendak kita, dan kita keluar dari tempat itu tidak kehendak kita. Tetapi dengan keyakinan bahwa semuanya ini adalah kehendak Allah. Niku maksud makmurate mudkhala sidqin wa mukhraja sidqin.
Sila tak pol kita sama mungkin cerita tasik yang bantah nanti. Uang tu kapan burung di bojo. Orang sangan-sangan boleh bojo lah. Orang sangan. Wong awakmu itu lagi diposisikan oleh Allah. Orang duit. Orang sangan-sangan, orang meronta memberontak. Terima. Tapi nek bojo ya jadi pikiran bojoku tak pegang bojo. Begitu kehendakmu. Nek sampean fakir, rasa harap jadi wong sugih. Nek sampean sugih, ya ora usah berharap jadi wong fakir. Nek sampean waras, ora usah ngarep-ngarep loro. Nek sampean loro, ora usah ngarep-ngarep waras. Nek sampean lagi diangkat derajatnya oleh Allah, tidak usah berharap nanti suatu ketika saya dihinakan oleh Allah. Nikmati apa yang ada pada waktu itu. Nek kowe lagi ino, ketekeng-tekeng, ya orang usah berharap kamu nanti menjadi orang mulia dan seterusnya dan seterusnya. Ibaratnya kita ini seperti mayit di hadapan orang yang sedang memandikan kita, atau seperti pena yang ada di gerigi-gerigi orang yang sedang menulis. Itu tingkatan yang paling tinggi. Sama mesti bantah, mesti bilang-bilang orang dibujuk di depan terima orang yang boleh bujuk. Betul ini gambaran kita seperti ini. Gusti Allah niku nanti paling wahyu dari Nabi Daud. Wahai Daud, kowe duwe kehendak, aku duwe kehendak. Tapi kehendak apapun itu pasti yang terwujud hanyalah kehendak saya. Kowe duwe kepinginan sing ana mesti kepinginan. Kepinginanmu ora bakal ada. Tidak bakal ada kalau saya tidak menginginkan. Mula nek kowe pasrah karo keinginanku, justru bakal tak wae kowe. Tapi nek kowe ora pasrah, merontak, percuma, tiwas kangelan, kehendak tetap ada pada kehendak saya, keinginan tetap ada pada keinginan saya. Ana urid wa anta urid, wallah yuridu ma yurid, wallahu fa'alul lima yurid. Niki ngendikane Gusti Allah kepada Nabi Daud. Walau sampai korek duit keinginan-keinginan yang macam-macam. Pasrah mau di barang aku malah gue tak turut. Nek gue direncang yang macam-macam. Tiwas kangelan gue. Wong sing ana itu sing tak karepake, ora sing kok karep. Nah kayak begitu. Niki sami kalian. Sama kalian di dongeten. Lantas truk minhu ayyukhrijaka min halatin yastakmilaka fi masiwa walau aradaka wastakmalaka min ghairi ikhraj. Tiang niku niki sebagai catatan menawi pengen pindah datang kondisi yang lain itu mesti ada tujuan ono sing dikarepake. Bagi orang yang suluk, orang yang sedang meniti jalan menuju kepada Allah, niku sing dikarepake hanya satu, bagaimana saya bisa undur kepada Allah. Sehingga kadang-kadang orang itu, pekerjaan ini tidak enak, mengganggu saya. Nopo melihat dengan ibadah saya. Dia pindah lagi mencari pekerjaan yang lain umpamanya. Kemudian dirasakan lagi kurang enak, pindah terus. Tidak akan temukan rasa istiqomah. Tidak akan orang itu mendapatkan istiqomah dalam hati. Wis ono wae dinikmati, dirasakno. Ngono Gusti Allah kepengin menempatkan suasana batin kita sesuai dengan yang kamu inginkan. Insya Allah suasana batin kita akan seperti itu tanpa kamu harus keluar dari pekerjaan yang ada. Nah, demikian. Oke.
Mesti ini harus kita pahami. Mula Mbak Kiai yang dikasih nek umpama nopo menika murid berada di dalam satu kondisi yang tidak cocok, tetapi barang itu mubah, tidak bertentangan dengan syarat, tidak usah ada keinginan untuk keluar dari situ. Nah, saya ini pelajaran itu status quo, status orang duit kemajuan belas mesti namanya nek orang wong tasawuf. Niki kita sedang ngaji tasawuf ya, saya ngaji mencoba mengungkap bagaimana petunjuk kepada orang-orang makrifat. Jadi jangan terus segera dibantah ampun, karena ya barangkali memang dunia kita berbeda. Tapi bagi ahli tasawuf yang benar seperti ini. Kalau menyebut bagian mentelaturasi terus kalau sampean ingin keluar itu berarti akan menentang kepada hukum waktu. Hukum waktu itu hukum yang diterapkan pada jenengan pada waktu itu. Pada waktu itu jenengan sedang harus seperti ini. Tidak usah meronta. Kalau sama meronta berarti melawan waktu yang hukum waktunya, dan itu tidak akan bisa terjadi. Tidak akan bisa terjadi. Andai kata itu terjadi, ya memang itu dikehendaki oleh Allah. Tapi kenyataan yang kita alami banyak hal yang kita inginkan, tapi tetap keadaan kita masih seperti ini terus. Karena ini masih terus seperti ini terus. Ya tapi ngeten, yang itu menjadi semangat hidup ya karena ada cita-cita. Wong itu udah nanti cita-cita kan udah semangat hidup. Nek kula sampeyan sing ngakhiri cita-cita sing luwih enak mangane, sing luwih enak dhuwur pangkate, sing luwih napa menika terjamin segala-galane niku nek kula sampeyan sing mangan. Tapi sing nek mangane wong ahli ma'rifat suluk marang Allah, kita menjadi orang tidak boleh kita berhenti, kita harus terus berjalan menuju kepada Allah. Jangan pernah berhenti berjalan menuju kepada Allah. Tapi jalan menuju kepada Allah itu tampaknya tidak terkait dengan pekerjaan, dengan kondisi yang kita alami sehingga kita mesti harus pindah. Justru kita menerima pada kondisi tertentu ini jalan menuju kepada Allah. Kok bulat. Jadi apa yang sudah ada pada kita sekarang ini adalah pilihan Allah. Kita tidak punya pilihan lain. Maka kita mesti harus husnul adab pada Allah. Sampai moral ini mau ngaji pertama lagi ini. Nah, kalau sini jadi kau tu harus penuh baik. Rasa berada semangat jadi penuh. Ya ini kau yang apa? Jadi jadi kau baik. Orang sang ulang alik. Nanti kalau memang dikehendaki oleh Allah kamu akan paham. Ya, walaupun kamu di situ kamu bisa paham. Jadi tidak usah dinyang masalah manggon itu buat usah dinyang jadi begitu. Mas ngomong sama enak loh. Kamu diundang tahlil, kadung lagi ngarepan, sempurna wae. Orang tak kupring ning kono gen tidak karo kono rapi. Wis kadung ning manggon ning tengah latar udaran wis ning kono bae. Ya di situ akan sampai temukan pengalaman-pengalaman batin panjenengan. Kita tidak menduga ini. Kalau sampai pindah olah nabi itu keistiqomahan pengalaman batin jenengan bagi arep mapan sama harus pindah naik. Lagi arep teko sama harus pindah naik. Nah, kita mesti harus terima dengan ketentuan Allah. Inilah cara-cara kita beradab pada Allah. Udah
sampeyan arep cedak karo Gusti Allah iku ora usah kudu ngulang kali. Nek sampeyan arep cedak karo Gusti Allah, nek Gusti Allah itu wis jelas istakmalkan. Walaupun kamu ada di dalam pekerjaan itu, kamu tetap akan cedak karo Gusti Allah. Niki arai ke arah tasawuf kan. Zaman rumiyin ibadah para ulama-ulama wali-wali. Ini pekerjaan ini pekerjaan biasa-biasa mawon. Orang sing jadi tukang penjahit, orang sing jadi penjahit, orang sing jadi tukang pandai ini, bah ini, negara itu, sebenarnya pun gawe-gawe di pacul, orang yang dekat pada Allah. Orang sing ya mungkin dodolan apa dia tekuni, tapi suasana batinnya itulah yang membuat dia istiqomah, yang membuat dia marah dan tidak kepingin pindah kepada yang lain. Dengan istiqomah itu kita akan bisa berpikir dengan nopo menikah dengan mantap terus menerus dalam suasana itu jika dengan nikmat. Sekali lagi nih sampai pindah dari keadaan kepada keadaan yang lain itu malah buat ini bahkan orang biar itu sederhana apa terus ini kono bahe sangat lewat. Sebab dengan kamu berada di dalam satu tempat yang istiqomah itu dari situ nanti akan datang pikiran-pikiran, ya pikiran-pikiran yang diilhamkan oleh Allah. Nah, sama aku pindah baru harus mapan, pindah meneh, baru harus mapan, pindah meneh. Niku masih boten teka-teka. Malah ini tahu latas luk minggu ayu khrijaka min halatin lias takmila jabi masiwa. Walau Allah data las takmala kami dari ikhfasi. Jadi jangan mencari, jangan meminta kepada Allah agar kamu dipindahkan dari kondisi tertentu kepada kondisi yang lain dengan anggapan bahwa kondisi yang saya ada sekarang ini itu mengganggu saya mundur kepada Allah dan sampai begitu. Kalau Allah mengendaki, hatimu akan bisa hadir kepada Allah tanpa kamu harus keluar dari pekerjaan itu. Sekalipun bubut-bubut atau aktor masker atau apa, Allah mengendaki tujuanmu hadir kepada Allah akan disampaikan. Nah, saya itu, insya Allah. Cuma kalau bahasa ini kurang apik ya teman. Kecoba sing orang ngocoke ini syariat. Nek sing orang ngocoke ini syariat, kita harus segera minta kepada Allah supaya dipindah menuju yang diridhoi oleh Allah. Mundur itu dianten kromo, jaga kodo, tugel, sini itu Allah. Insya Allah menempatkan di sini itu hal-hal yang tidak, yang maksiat itu benar sakit. Tapi hal yang saya ini sebaiknya ditekuni istiqomah. Sama orang ngerti. Kadang-kadang sama di bujurnya kesunan. Allah bisa. Tapi justru bujur di sana yang ngeruskan ini. Yang ngeruskan ini sampai bekerja langsung itu justru bujurnya kayak menurut. Itu apa? Bujur nyaman. Boleh mana, ketemu mana. Wah itu kayak nyaman banget. Ayo bisa sudah saya zaman penerima wamo terus repot. Jadi ngadeli di dalam istiqomah afdalu min alfi syarah. Ma aradat himmatu salikin antasifah indama usyifalah. Ini yang mana? Saran datang ini awet ini kok angel terus. Jadi ma'arot dari matu salih. Ini banyak sekali versi murad, tapi itu akar dari murad ini. Cita-cita seorang salih jalan menuju ke Allah itu tidak akan pernah berhenti ketika dibukakan. Ketika dibukakan rahasia Allah, ketika dibuka tabir rahasia Allah, dia tidak akan berhenti. Karena jika dia akan berhenti, maka akan selalu ada seruan-seruan hakikat, undangan hakikat agar segera panjenengan itu
naik lagi. Sebab bukan disinilah tempat kalian. Tempat kalian berhenti tidak di sini, tapi masih jauh ada di depan panjenengan. Sampeyan dadi salib. Wong sing menekuni jalan menuju kepada Allah. Niku mati nek temenan. Sampeyan niku akan diberi ilmu laduni oleh Allah, akan dibukakan rahasia-rahasia Allah. Cahaya-cahaya Allah akan dibuka sehingga sampeyan ngerti dengan gamblang, oh iki hakikat pengen, oh iki hakikat pengen. Sehingga ketika itu sampeyan tergoda, wah berarti aku wis tekan tujuanku. Ya seperti inilah saya sudah tahu ini, sudah diberitahu rahasia Allah ini. Ada perasaan seperti itu. Sehingga akhirnya jenengan akan berhenti sibuk mengamati ma'arif dan asrar dan cahaya yang kamu temukan pada saat ini. Atau mungkin sampean tahu bahwa ini bukan tempat berhenti, masih jauh di atas saya. Tetapi sampean sudah tidak punya himmah lagi ke sana. Bagi saya tidak seperti itu. Sebab ketika ada gejala-gejala dia akan diam, dia akan berhenti. Akan selalu ada undangan hakikat, seruan hakikat, peringatan hakikat bahwa bukan di sini tempatmu berhenti. Tempatmu berhenti masih di depan, jauh. Kamu harus terus tetap berjalan. Bicara ngarep, pikirnya saya bicara ngarep mau cari pemandek lah ini. Niki pergerakan batin, pergerakan hati. Jangan sangat menggambarkan dengan pergerakan lahir. Pergerakan hati itu bisa juga sama diam saja, tapi sama terus ada peningkatan bisa. Sampai delok saka lahir, sampai kerja misalnya. Hasilnya semono, gaweane ngono ya semono terus. Tapi sangat tidak ngerti. Pergerakan batin jenengan ketika jenengan istiqomah, di sana ada peningkatan manfaat kepada Allah. Kadang-kadang sampai sudah puas, sudah diberi suluh, sudah ma'arif, sudah ada asrar, sudah ada anwar, sampai puas. Tapi sampai tidak akan bisa puas. Karena musul kepada Allah itu tidak akan bisa sampai mentok. Sehingga ketika sampai berada pada posisi tertentu, wis iso ngene, wis weruh ngono, pasti nanti ada hakikat yang mengundang. Tidak di situ. Tidak di situ tempatmu, tapi tempatmu masih ada di depan. Maka janganlah kamu berhenti. Nah, sama orang tahu dari salib ini teman anak, sama belum tahu dari salib teman anak. Ini saya menyaring dari dawai para ulama-ulama. Niku memang demikianlah halnya. Jadi kita tidak bisa akan berhenti puas berada di dalam kondisi tertentu. Kecuali pasti ada yang menarik kita, mengundang kita, bukan di sini tempat kita. Wala tabar raja. Zawahirul mukawwanat ilana wala kahaqatuha innama nahnu fitnah. Dan tidaklah keindahan alam, pesona batin sekalipun yang kita lihat ini dapat memberhentikan langkah kita menuju kepada Allah. Tidak bisa, karena apa? Karena ketika kita akan berhenti, hakikat itu akan terus mengundang kita, berseru. Bahkan undangan hakikat itu sekaligus peringatan, awas hati-hati, kami adalah fitnah. Maka jangan sampai terperangkap dengan fitnah kami. Demikian versi yang kita pilih. Tiang makin menaiki suluk, ini makin akan ditampakkan
sebenarnya kaya apa? Dohiru gawairu mukawanat mahasinuha itu kaya apa itu akan dibukakan oleh Allah. Ada sesuatu yang sangat ajib kharikul adah di situ, mungkin seperti orang-orang percaya dengan sebenarnya dengan diparang, digulai, dimulyakno, disanjung-sanjung, sama diberi kelonggaran duniawi orang teko walek itu was warna-warna, sama bisa menundukkan hayawan sebuah wong dosi, sama tekan di grup, sampai bisa melaku ning dhuwur banyu, bisa sila ning gone awang-awang, bahkan ngerti rahasiane manungsa sing sithik iso diakehke, bumi sing adoh bisa dipersingkat. Niku suatu ketika akan kamu temukan kalau memang benar-benar berjalanmu ikhlas tanpa kamu minta. Tetapi semuanya ini tidak akan menjadi puas, tidak akan menyebabkan puas. Berhenti bagi orang yang sedang saleh. Sebab di belakang itu masih ada suara yang mengundang. Kamu jangan terpesona dengan penampakan kami. Sebab ini fitnah. Kalau kamu sampai terpesona dan kamu berhenti, berarti kamu tidak akan sampai kepada Allah dan kami sebagai penghalang. Kami sebagai penghalang. Jadi berarti kamu tidak akan bisa mensyukuri. Fala takfur, kamu tidak akan bisa bersyukur. Karena ketika orang itu diberi sesuatu oleh Allah, caranya bersyukur, ya kita menghadap kepada Allah. Tidak malah kita asik masuk pada sesuatu yang diberikan. Itu keliru, namanya kita mengkufuri. Kita diberi mata oleh Allah, asik masuk menikmati mata ini. Plerok, mengkufuri nikmat Allah. Mestinya kita harus lebih mendekatkan diri Allah lewat mata yang diberikan. Diberi lisan, mulut oleh Allah bisa bicara. Kita nikmati. Buat apa? Buat mendekat, menghadap kepada Allah. Orang kan ngamuk wong rono ini, kan ngerasani wong rono ini orang. Itu sebenarnya mengkufuri mulut ini. Nah, ini selalu akan dipahami oleh orang-orang yang saling menuju kepada Allah. Subhanallah, tentunya salah. Iqadul mampu penting tidak. Jadi pelajaran ini oleh Kiai diupayakan untuk bisa dipahami oleh orang awam dan bisa diberikan oleh orang ahli makrifat. Tapi arah tujuannya kepada orang yang sedang saling ahli makrifat. Maka ada kesan tampak mengambang. Memang dibuat seperti itu oleh warga muslim agar sedikit bisa kita pahami dan sedikit bisa diketahui oleh orang ahli makrifat. Itu bisa perhatikan sejak pertama. Wong pertama gawe Mbah Kiai iki ora usah kowe ngolah ngati. Ora usah kowe ngolah ning kono wae lah. Nek wis dipanggonke Gusti Allah ning kono ya terimanen iku ning kono. Nek Gusti Allah kepengin merubah suasana batinmu, iso kowe ning kono tanpa harus keluar dari pekerjaan itu. Iso. Nek kowe kepengin ngolah-ngalih itu berarti kowe memberontak dengan ketentuan Allah. Semuanya itu ada pada ikhtiarullah, bukan pada ikhtiar kita. Terus membaca Iqano berikutnya maknya himmahnya salih itu tidak akan pernah berhenti ketika takdir rahasia Allah itu dibuka. Tidak akan berhenti. Karena ketika dia akan berhenti, ada undangan hakikat, bukan di sini letak tempatnya. Maka kamu jangan berhenti di sini. Terus, tidak usah dipedulikan. Asrar, anwar, nopo mereka, ma'arif yang kamu ketahui sekarang jangan dihiraukan. Ojo kok anggap. Itu sesuatu yang sudah klimaks, jangan. Bukan di situ tempatnya. Masih ayo berjalan. Sampai mati. Sampai sejauh mana kita dekat kepada sampai jarak seberapa kita dekat kepada Allah. Begitu juga salih.
ketika sudah menekuni suluknya, dia nanti akan ditampakkan oleh Allah. Zawahirul mukawanat yang dibahasakan oleh Bagia itu, zawahir itu hal-hal yang khairul ada. Selaras ngomong bener, kaget ngomong kok bener. Selaras dijaluk wong, apa nasihat diterima dengan baik dan cocok. Ana wong apa menika jenengane loro jaluk obat. Selaras mau mari-mari. Ini wis mati ini ya. Niku mari sampe iso kemplu nek ngono. Durung mati sama. Wah, coba bagus tekan kene ora krosok. Wah, aku iki ora jadi blas tiba-tiba terus ono wong aweh. Jadi hal-hal yang gaib-gaib yang aneh sana di sana sampai kepada suatu ketika sama iso siro yang berkawan-kawan. Ini ku buatan ilustrasi, buatan satu gambaran sosok. Nah, sama sakit-sakit. Mampu yang dulu banyu. Sakit, buatan mata. Buatan sesuatu yang sulit bagi Allah jika kamu sudah ditampakkan, sudah dijawab oleh Allah. Zawahirul mukawanat. Nah, rasanya nek kita orang hati, kita akan berhenti. Wah, ini tujuan saya sudah nyampe. Saya menjadi dukun, saya menjadi macam-macam yang sakti, wah sudah nyampe. Salah besar. Tapi andai kata begitu, pasti ada yang mengundang hakikat dari belakang dengan ojo mandek ini. Jangan puas dengan ini. Apa yang kamu lihat, apa yang diberikan kepada kamu sekarang ini hanya fitnah cobaan. Jangan sampai terperangkap dengan cobaan saya ini. Nanti akhirnya kamu tidak akan bisa sampai kepada Allah. Tinggalkan, tidak usah dipikir. Kau iso ngini, iso ngono, belalang ini, ngono, rasa dipikir. Kau jangan tekan ini, insya Allah. Salah takfur, ojo dikufuri, artinya ojo dinikmati barang-barang itu. Ya ketika kamu diberi itu oleh Allah, semakinlah kamu mendekat kepada Allah. Ini bentuk syukur. Kalau sampai diberi nikmat oleh Allah, bagaimana cara mensyukuri? Tidak terus asik masuk dengan nikmat yang diberikan. Itu namanya tidak bersyukur. Kita mesti harus segera kembali kepada Allah bahwa kita diperhatikan oleh Allah. Terima kasih Gusti, saya akan semakin mendekat kepada panjenengan. Udah barang-barang yang tidak itu rasa dipikir. Allah terus Allah. Nek sampean mandek nih, wis mandek. Suatu ketika akan dicabut itu oleh Allah. Nah, ngaten niku. Seperti inilah saya mampu menjelaskan masalah-masalah bahagia ini, dan insya Allah ini merupakan petunjuk bahagia kepada kita bagi yang pengen kita semakin dekat kalian Gusti Allah. Jangan kita terperangkap dengan hal-hal yang justru itu tidak bermanfaat, tidak mendukung kita untuk kita tidak sampai kepada Allah. Itu tahu kita bikin ada cerita, ada seseorang setiap harinya itu hasilnya cuma 2 potong roti. Dia minta kepada Allah agar penghasilan saya ini ditingkatkan tanpa jerih payah. Tanpa jerih payah, setiap hari saya mendapatkan 2 roti, sehingga waktu-waktu saya ini bisa untuk hudur pada majelis. Dia punya masalah, kemudian ditangkap dia, masukkan penjara. Sampai sedino ini jatahnya roti loro terus. Sampai sedino ini jatahnya roti loro. Alhamdulillah. Kalau kemudian kita orang ini terus ketulutan, aku salah. Memang saya sebenarnya tidak boleh nanya, tidak boleh main pada Allah di tempat penggawean sampai masih untuk entuk. Akhirnya berikut, akhirnya dia istighfar.
nangis pada Allah. Kemudian ada penjaga datang, dibukakan pintu penjara itu, dibebaskan. Kadang-kadang ada niku cerita-cerita seperti itu. Ya, terserah kita kata. Apakah kita akan menerima keadaan kita seperti ini terus? Awalnya dia kan ini terus. Pernah sampai mengalami suasana batin yang berbeda. Bukan nanti kan, kemudian harus kapan dulu ya, mengalami ini terus. Jadi tidak ada peningkatan. Bapak jelas duit orang meningkat, hati ini orang meningkat. Karena apa? Karena kita sering protes. Itu akibat dari kita sering protes pada Allah, sering merekayasa kepengennya. Yo malah kayak ini terus. Coba kita terima yang ada ini, kita syukuri, dan kita istiqomah di situ. Nanti akan ada peningkatan, tapi peningkatan batin bukan peningkatan lahir. Kalau kita hanya mementingkan lahir, ya apa bedanya kita dengan makhluk Allah yang lain? Yang penting makan, waret, enak, turune, ya sama saja kita dengan kambing, sama saja dengan. Tapi kita ini manusia yang diberi akal, diberi perasaan oleh Allah, diberi perhatian oleh Allah. Kalau kita sudah yakin lahir siasatan oleh belum ini, ya tentu kita akan segera mencari bagaimana kita bisa meningkatkan batin kita yang tidak pernah ada, dan tidak pernah ada finishnya jika kita menuju kepada Allah. Semacam ini. Al-Fatihah.